You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya, amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang peri dan para kurcaci berdasarkan keilmuan, pengalaman, dan penglihatan saya. Peri dan para kurcaci. Peri adalah sosok menyerupai manusia, berjenis laki-laki dan perempuan, memiliki tubuh yang sangatlah mini kecil dan memiliki beberapa sayap, ada 2 sayap, 4 sayap, 6 sayap, dan 8 sayap di tubuh mereka yang sangatlah kecil. Mereka berpakaian terbuat dari sutra, berbahan dari daun dan memakai topi juga dari sutra daun. Peri memiliki kemampuan terbang yang cepat, memiliki kemampuan bermusik yang luar biasa, memiliki kemampuan bernyanyi yang sangat indah sekali suaranya, memiliki tongkat yang sangatlah kecil dari bahan kayu khusus dan bubuk ajaib yang terbuat dari mantra-mantra khusus yang digunakan oleh bangsa peri yang berdaya kekuatan yang bisa menghidupkan sesuatu benda mati menjadi bergerak, bisa membuat menghilang tak nampak oleh penglihatan manusia, menghilangkan ingatan yang terjadi belum lama, bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada yang ditujukan, bisa melumpuhkan lawan sebesar apapun, dan kegunaan-kegunaan lainnya yang banyak sekali. Mereka, para peri, bercakap-cakap seperti manusia, seperti suara dengung lebah. Ada yang berwajah buruk, cantik, tampan, tapi sebagian besar mereka memiliki wajah yang rata-rata tampan dan cantik sekali, jarang yang bermuka buruk. Mereka, para bangsa peri, sangatlah suka bertempat tinggal di lubang-lubang gua, di gunung, di lembah, dan hutan yang sangatlah lebat sekali, di lubang-lubang pepohonan yang sangat besar, yang jauh dari jangkauan manusia atau dihuni manusia. Biasanya mereka tempat tinggalnya itu berada di dekat dengan air terjun yang airnya bening sekali, yang juga jarang sekali terjamah atau didatangi oleh manusia. Kadang mereka, para bangsa peri, juga memunculkan diri di dunia manusia. Cuma karena saking kecilnya tubuhnya mereka, manusia tidak begitu memperhatikan. Tapi ada juga yang secara kebetulan manusia bisa melihatnya. Kadang tak sengaja bisa terlihat melalui foto yang mereka ambil ketika di suatu tempat tanpa sengaja mereka lakukan, ataupun terkadang manusia secara langsung melihatnya dalam sekejap. Tentunya keberadaan bangsa peri ini benar-benar diyakini ada keberadaannya oleh sebagian masyarakat di dunia ini. Konon dulu di zaman leluhur, ketika hewan masih bisa berbicara dengan manusia, mereka, para peri, disebut bidadari yang pernah tinggal di kayangan. Karena mereka melakukan kesalahan-kesalahan berat, lalu kemudian dikutuk, ataupun ada yang diberikan hukuman menjadi bentuk yang sangatlah kecil sekali tubuhnya dan memiliki sayap
ketika diturunkan dari kayangan. Kemudian mereka akhirnya tinggal hidup di permukaan bumi ini. Bangsa peri dulu oleh para ahli sihir jahat diburu untuk membuat ramuan khusus yang diidam-idamkan oleh seluruh bangsa manusia ataupun para ahli sihir jahat, yaitu ramuan awet muda dan kekuatan tak terbatas dari bubuk ajaib yang dimiliki bangsa peri itu sendiri. Sedangkan ramuan awet muda itu bahannya adalah bubuk ajaib dicampur dengan bagian tubuh para peri itu sendiri. Itulah merupakan bahan-bahan ramuan khusus, ditambah juga tentunya bahan-bahan langka lainnya, disertai mantra-mantra sihir kuno yang jika diolah kesemuanya bisa digunakan dengan sempurna untuk membuat ramuan awet muda selamanya. Bahkan bisa merubah wajah seburuk apapun berubah menjadi cantik sekali jika untuk wanita atau perempuan yang selamanya tidak akan pernah luntur ataupun hilang. Dan jika digunakan oleh pria tentu akan berubah menjadi sangat tampan. Secara pasti ketampanannya yang dimilikinya itu tidak akan pernah pudar selamanya, permanen. Oleh karena hal itulah mereka bangsa peri lebih banyak suka sekali menyembunyikan dirinya dari dunia manusia. Para kurcaci, konon mereka para kurcaci berasal dari dunia bawah tanah, tepatnya di rongga bumi. Kemudian mereka beranak pinak dan menyebar di lorong-lorong bawah tanah yang sangatlah dalam. Kemudian terhubung dengan dunia luar hingga saat ini. Keberadaan mereka benar-benar dipercayai ada oleh sebagian masyarakat di dunia ini. Mereka, para bangsa kurcaci, ada yang berjenis laki-laki dan perempuan. Ukurannya mereka sangatlah kecil, mini tubuhnya. Seukuran hampir sama kurang lebihnya dengan tubuhnya peri. Cuma bedanya mereka tidak memiliki sayap. Dan kelebihan mereka para kurcaci ada di otak mereka yang benar-benar sangatlah cerdas dan pintar. Mereka sangatlah pandai dalam membuat peralatan apapun, terutama senjata yang luar biasa hebat kekuatannya dan ramuan obat-obatan yang sangatlah ajaib. Mereka kesukaannya sangat senang bermain musik dan suka sekali bernyanyi. Banyak alat-alat musik yang diciptakan oleh mereka. Para bangsa kurcaci ini, mereka itu berpenampilan dengan topi yang warnanya berbeda satu sama lainnya. Baju dan celana yang terbuat dari sutra daun yang dibuat khusus oleh para peri yang dikhususkan untuk mereka yang bisa memberi kehangatan di tubuh mereka dalam kondisi se-ekstrim apapun. Walaupun mereka para kurcaci sebagian besar sering bertelanjang dada, jarang memakai baju, hanya celana saja yang mereka pakai, biasanya dilakukan oleh para kurcaci pekerja laki-laki biasanya. Kalaupun memakai baju biasanya ada pada acara-acara formal seperti menikah, pertemuan bangsa kurcaci yang diadakan beberapa tahun sekali, dan yang memakai pakaian lengkap dan topinya lebih kecil mungil ukurannya biasanya dipakai oleh para kurcaci perempuan. Dalam kehidupan di antara para kurcaci itu sendiri, mereka itu lebih benar-benar mengutamakan rasa solidaritas yang sangatlah tinggi sekali. Mereka benar-benar saling membantu sama lain dan sangatlah protektif dalam menjaga satu sama lainnya. Mereka biasanya bertempat tinggal di suatu lubang besar
dalam lorong bawah tanah atau di dalam rongga gua besar, yang tentunya di situ akan ada negerinya para kurcaci. Lalu dibangun sebuah perkampungan para kurcaci yang sangatlah megah dan indah, disertai bangunan benteng yang sangat benar-benar kokoh mengelilingi perkampungan negeri para kurcaci itu sendiri untuk melindungi mereka dari gangguan apapun. Mereka, para kurcaci, beranak pinak seperti halnya manusia, dan para kurcaci ada juga yang memiliki istri dari bangsa peri. Mereka, para kurcaci, sering sekali mendapatkan gangguan dari para penyihir jahat dan binatang buas yang berniat mengganggu mereka, memakan mereka, ataupun membunuh mereka, sehingga mereka benar-benar membuat benteng yang sangatlah kokoh dan tempat negeri kurcaci itu benar-benar sangatlah tersembunyi untuk terhindar dari para penyihir jahat dan binatang buas. Sedangkan untuk bisa terhubung dengan dunia luar, mereka, para kurcaci, memiliki dan menciptakan lorong-lorong rahasia dalam bawah tanah yang terhubung satu sama lainnya, yang dibangun secara khusus untuk mereka lalui tanpa ada gangguan apapun dari musuh-musuh yang mengincar mereka. Para kurcaci, biasanya lorong-lorong itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama makanan, minuman, dan bahan-bahan lainnya, untuk membuat peralatan dan meracik ramuan obat ajaib yang mereka butuhkan untuk menghadapi musuh-musuh mereka dan kebutuhan para kurcaci itu sendiri. Para bangsa kurcaci sangatlah mencintai perdamaian tanpa adanya peperangan sama sekali dengan bangsa-bangsa lainnya. Itu dikarenakan didasarkan dari sejarah para bangsa kurcaci itu sendiri yang menceritakan pengalaman-pengalaman leluhur mereka, bangsa kurcaci yang dahulunya juga pernah ikut tinggal mendiami dengan tubuh normal di permukaan bumi di zaman dahulu, dikarenakan adanya perang yang sangatlah besar, perlombaan senjata yang benar-benar kekuatannya maha dahsyat, sehingga ketika terjadi perang semuanya menjadi hancur, yang membuat mereka, para leluhur bangsa kurcaci, ikut terkena efek radiasi yang luar biasa dari peperangan yang terjadi, membuat tubuh mereka akhirnya berubah menjadi sangatlah kecil sekali, sehingga memaksa kehidupan mereka akhirnya benar-benar berubah secara total drastis. Kemudian demi kelangsungan kehidupan mereka, lalu mereka, para leluhur bangsa kurcaci, kemudian mencari tempat tinggal yang benar-benar sangatlah aman dan nyaman, tidak terganggu oleh siapapun saja. Akhirnya mereka, leluhur para bangsa kurcaci, memilih masuk tinggal hidup menempati di dalam lorong-lorong bawah tanah dengan berbekal ramuan obat ajaib dan teknologi peralatan yang mereka miliki yang sangatlah luar biasa. Akhirnya mereka bisa hidup tinggal di dalam lorong-lorong bawah tanah itu. Sebenarnya para kurcaci itu tidaklah diburu oleh para penyihir jahat untuk dibunuh, dan tubuhnya dibuat menjadi campuran ramuan sihir yang hebat. Itu benar-benar salah besar ya guys. Tapi justru mereka, para penyihir jahat, menangkap para kurcaci itu hanyalah untuk dimanfaatkan menjadi budak-budak mereka, untuk membuat ramuan obat ajaib dan peralatan-peralatan seperti senjata yang luar biasa hebat kekuatannya,
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan para ahli sihir yang jahat yang menangkap para kurcaci itu sendiri. Jadi memang benar musuh utama dari peri dan para kurcaci adalah para ahli penyihir jahat yang selalu memburu dan mengincar keberadaan mereka. Dan yang pasti mereka peri dan para kurcaci tidaklah mudah, benar-benar sangatlah sulit untuk ditemukan. Bahkan untuk menangkap mereka benar-benar hampir mustahil dilakukan, sangatlah sulit sekali dilakukan oleh siapapun saja, karena kemampuan, kekuatan, kecerdasan yang mereka miliki dari para bangsa kurcaci dan peri. Bangsa kurcaci dan para peri sangatlah memiliki hubungan yang sangatlah dekat sekali. Mereka sebagian besar bertempat tinggal di lokasi yang kurang lebih hampir sama tempatnya. Mereka satu sama lain tempat itu terhubung dengan lorong-lorong milik bangsa kurcaci. Dan mereka, bangsa kurcaci dan para peri, itu saling melengkapi satu sama lain kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Bahkan mereka, bangsa kurcaci dan para peri, bersatu, saling membantu, melindungi satu sama lainnya. Dan memang sudah ada ikatan perjanjian di antara bangsa kurcaci dan para peri yang dibuat oleh Ratu Peri dan Raja pimpinan bangsa kurcaci di zaman lampau, dan itu selalu dipatuhi dan dijunjung tinggi perjanjian itu oleh bangsa kurcaci dan para peri dimanapun mereka berada. Bangsa kurcaci dan para peri tidaklah pernah sama sekali bermusuhan ataupun bertengkar satu sama lainnya. Mereka semuanya benar-benar rukun satu sama lain, terhubung di tempat tinggal mereka masing-masing. Ukuran tubuh mereka, bangsa kurcaci dan peri, paling panjang tubuhnya mereka kurang lebih tidak sampai 8 cm, dan paling kecil tubuh mereka 2 cm. Jadi sangat jarang terlihat oleh siapapun saja, terutama manusia, kalau tidak benar-benar berjodoh atau tak sengaja menemukannya. Sepertinya itu adalah hal yang benar-benar mustahil untuk bisa berjumpa atau menemukan mereka di permukaan bumi yang luas ini. Dan lebih-lebih juga mereka itu lebih suka bersembunyi di tempat tinggal mereka, jarang menampakkan diri mereka di hadapan manusia di bumi ini. Begitulah ya guys, kebesaran Allah Sang Maha Pencipta di alam semesta ini. Oke, salam satu nafas. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan peri dan para kurcaci ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh dengan kejutan.